Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasar dari program Studi Pendidikan Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data atau nilai ke dalam aplikasi SPSS dan bagaimana cara menguji normalitas data, apakah data tersebut sudah normal ataukah data tersebut tidak normal. Dan di sini saya akan juga menjelaskan mengenai analisis uji T1 sampel. Jadi pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics Data Editor versi 22. Nah, di sini sudah ada data view-nya dan variable view. Jadi kita masuk ke variable view. Di sini sudah ada name, type, width, decimals, label, value, missing columns, like, measure, dan row. Nah, pertama-tama kita buat nama yang terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan nama H. Nah, jika saya di sini sudah ada semua keterangannya. Sisa saya tadi. Nah, sudah ada keterangan tipenya, width-nya. Nah, di sini desimalnya kan 2. Di sini saya menggunakan desimalnya itu 0. Di sini untuk mempermudah saja sih, bisa dipakai desimalnya 1 atau 2 dan selebihnya sini saya menggunakan 0. Jadi selanjutnya yaitu kita kembali ke data view. Nah, di sini kita masukkan data. Nah, di sini saya sudah kita menginput data. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Nah, ini ada beberapa data ke bawah ini. Jadi sisa saya copy saja. Saya input di sini ke skor A. Jadi kita tunggu datanya terinput dulu. Nah, sini sudah masuk semua datanya. Lalu sini saya sudah input semua datanya. Nah, perlu diingat bahwa untuk menguji T1 sampel membutuhkan asumsi normalitas, sehingga perlu untuk uji normalitasnya terlebih dahulu. Jadi kita menguji normalitas datanya, apakah data tersebut sudah normal atau belum. Jadi kita masuk ke analisis, lalu kita ke descriptive statis, lalu kita masuk ke frequency. Nah, sini sudah ada skor A, ini ada variabel static term format style booster. Nah, ini skor A nya kita masukkan ke variabel, kita klik saja ini. Nah, sudah masuk, lalu kita pilih chart, kita pilih histogram, kita centang ini, lalu continue, lalu kita OK. Nah, nanti otomatis semua datanya akan masuk ke sini. Kurvanya juga sudah ada. Ini untuk memastikan kurvanya sudah normal atau belum. Nah, ini sudah ada. Kita lihat. Nah, ini sudah ada kurvanya. Nah, kita lihat kurvanya ini sudah hampir sempurna, tetapi belum bisa dikatakan normal. Jadi untuk membuktikannya kita lakukan pengujian yang sebenarnya. Dengan cara itu kita ke datanya, lalu kita masuk ke analisis, kita masuk ke district diagnostic, lalu kita explore. Nah, ini sudah ada dependent list. Kita masukkan skor A ke dependent list, lalu kita pilih plots, kita pilih histogram, kita centang normality plots-nya, lalu continue, lalu kita pilih OK. Nah, otomatis juga nanti akan muncul semua. Nah, ini sudah ada cache processing summary,
ada deskriptifnya, ini sudah ada nilai minimum, maksimum, range-nya berapa, sudah ada semua. Nah, di sini kita lihat ada juga test of normality-nya dan histogram. Nah, jadi kita lihat di test of normality-nya. Di sini dari dua pengujian dapat dilihat nilai signifikasinya. Ini nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05. Sedangkan syarat kenormalan data itu nilai signifikansinya itu harus lebih besar dari 0,05. Berarti data tersebut belum berdistribusi normal karena nilai distribusinya masih di bawah 0,05 yaitu 0,002 ya, jadi masih di bawah. Nah, sedangkan untuk menguji T1 sampel datanya itu harus normal, maka dari itu kita bisa lakukan transformasi untuk menormalkan datanya. Jadi untuk caranya mentransformasi itu kita kembali ke data. Ini ada transform, lalu kita masuk di input variable. Nah, ini sudah ada target variable, numeric expression, dan function group, function of special variables. Nah, di sini ada target variable. Targetnya kita di sini tulis itu, saya tulis transport nilai. Nah, namanya saya sudah masukkan transport nilai. Lalu di function group saya pilih all. Nah, kita pastikan dulu kurvanya bisa dilihat. Kita pastikan dulu kurvanya bisa kita lihat. Kurvanya tadi bisa kita lihat kurvanya. Nah, ini kurvanya ini agak condong ke kanan. Bisa kita lihat ini agak condong ke kanan kurvanya. Jadi di sini di function of special variable kita pilih SQRT atau SQRT. Oh, lewat ya. Ini kita klik 2 kali. Nah, di sini kita menggunakan rumusnya yaitu K dikurang X. Di K itu nilai maksimum. Jadi di sini kita ganti nilai maksimumnya, kita lihat di nilai maksimum. Nah, ini bisa kita lihat ini minimumnya 50, maksimumnya 92. Jadi nilai maksimumnya itu 92. Jadi kita masukkan saja nilai maksimumnya 92 dikurang dengan X. X-nya itu ini skor A. Ya, kita masukkan saja. Ya. Lalu kita pilih oke. Nah, ini processing ini semua ya kurvanya. Jadi di sini nah, ini merupakan nilai transfer nilainya. Ini semuanya. Yang ini merupakan nilai transfer nilainya. Ini. Oke. Jadi kita kembali uji normalitas data. Apakah data tersebut sudah normal ataukah masih belum normal? Jadi kita ke analisis, kita ke description statistik, lalu kita explore. Nah, di sini kita skor A-nya ini kita keluarkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan data yang transfer nilai. Nah, ini kita masukkan. Lalu kita pilih oke. Otomatis nanti di bawah sudah muncul. Nah, ini sudah muncul semua. Nah, ini ada deskripsinya, ada test of normality, ada histogram. Nah, di sini test of normality-nya bisa kita lihat nilai signifikansinya. Jadi bisa dilihat test of normality-nya dari dua pengujian, nilai signifikansinya itu sudah lebih besar dari 0,05. Berarti data kita ini sudah normal karena nilai signifikansinya itu 0,200. Sudah melebihi dari 0,05. Jadi bisa dikatakan data kita ini sudah normal. Nah,
Oke, karena datanya baiklah, karena di sini datanya sudah normal, sudah berdistribusi normal, maka kita bisa lanjut untuk analisis uji T1 sampel. Jadi caranya yaitu kita pilih analisis, kita ke deskriptif, kita ke complement, lalu kita pilih one sample t-test. Nah, di sini kita masukkan data yang sudah normal, yaitu transfer nilainya sudah normal kan. Jadi kita masukkan. Nah, di sini ada test value. Nah, di sini kita misalkan rata-rata dari data yang di sini itu kita misalkan itu 75. Jadi kita misalkan ya, bisa juga kita misalkan 70, 80 dan sebagainya. Ini saya cuman contohnya itu sambil 75 rata-ratanya. Di sini saya coba 75, apakah datanya nanti sudah bisa diterima ataukah ditolak. Jadi kita oke. Nah, sini sudah ada one sample statistik dan one sample test. Baik, bisa kita lihat di one sample test di sini nilai signifikansinya. Karena nilai signifikansinya itu 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, maka nilai rata-rata yang tadi yang diambil itu 75, yang dimisalkan 75 ditolak karena nilai signifikansinya itu harus lebih besar dari 0,05 ke atas. Jadi ini tuh nilai rata-rata 75 itu ditolak. Jadi teman-teman bisa coba nilai rata-ratanya itu 70, 78, 80, 85 dan sebagainya sampai datanya itu diterima. Oke. Jadi mungkin sampai di sini saya video saya. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Apabila ada yang kurang, mohon koreksinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.